Halo semuanya, selamat datang lagi di Bingo Main Live. Hari ini kita bakal rakit PC. Oke, jadi budget kita kali ini cuma 5 juta. Bisa nggak sih rakit PC 5 juta? Kalau beberapa waktu lalu gue temenin temen gue rakit sampai 20-an juta gitu ya, Sultan. Kali ini kita bakal rakit PC yang komponennya sebenarnya murah banget, yang harganya cuma 5 juta gitu ya. Iya gue tahu kenapa Intel ya, kalau kalian tahu yang ngikutin harga komponen selama ini, Ryzen tuh harganya gila-gilaan dan stoknya juga ada di mana-mana, jadi mau nggak mau harus pakai Intel gitu. Oke, kita mulai aja. Ini prosesor yang kita pakai dalam rakitan kali ini, Core i3 10100 bukan 10100F. Ini gue beli sekitar 1,8. Lebih murah sebenarnya daripada Ryzen 3100 yang harganya sekarang lagi naik, 3200G juga lagi naik, jadi gue pilih ini gitu. Terus apalagi ya, motherboard Gigabyte H410M S2, ini cuma sejutaan, kalau nggak sejuta lebih sedikit. Gue tadinya rencana mau beli ASRock yang Pro HDP apa HPS, tapi stoknya habis, itu harganya lebih rendah daripada ini, tapi habis, jadi gue beli ini harus bisa lebih sedikit, lebih 15.000 kalau nggak salah. Terus RAM-nya gue pakai Patriot Premium Signature Line Premium. Ini 2x4 8GB 2666 CL19, loose banget timingnya. Tapi nggak apa, ini cuma 500.000 gitu. Selanjutnya apa ya? SSD Samsung 860 EVO 500GB SATA. Ini cuma sejuta, jadi udah apa ya namanya? Udah nggak perlu pakai harddisk lagi kali ya, 2020 menyambut 2021. Casing Dazumba DE 170, ini casing murah meriah, cuma 200.000. Gue beli yang nggak pakai power supply, karena kita pakai power supply yang dari sini, yang kita beli sendiri. Di quiet sistem power 9 400 watt, rendah daya banget. Ini harganya sekitar 700.000 gitu. Nah, kalau kalian merhatiin, itu hitung-hitungan udah 5 juta lebih tuh. Terus kenapa gue bilang budget 5 juta? Iya, karena emang PC kita kali ini, yang kita rakit kali ini, gue kasih buat bokap, buat ayah gue. Dia adalah seorang pensiunan insinyur yang sekarang udah berhenti kerja, udah pensiun gitu ya. Jadi kita sebenarnya nggak pakai ini, kita nggak pakai VGA sama sekali. Dan teman-teman kalau misalnya mau rakit PC gaming, kalian pilihnya bukan yang i3 10100, tapi pilih yang 10100F yang nggak ada Intel HD graphics-nya. Jadi belinya tambahin sekitar sejuta ya, jadi 6 juta aja bisa beli RX 570, beli aja yang second gitu, atau RX 580, atau mungkin GTX 1050 Ti gitu. Jadi ini kita singkirin dulu. Kita nggak pakai VGA, kita cuma ini aja pakai integrated graphics. Kita mau ngasih kado di hari berbagi ini ke bokap gua. Jadi yuk kita mulai lagi. Oke, seperti biasa, buat komputer kita butuh obeng sama cutter buat buka segelnya. Kita mulai dari motherboard, prosesor, sama RAM. Ini kita singkirin dulu. Kita buka dulu. Ini jangan dijadiin alas. Anti static restrapnya, anti static discharge-nya. Udah lama banget nggak rakit komputer pakai Intel lagi ya. Ini pelindungnya jangan dibuka dulu. Kita buka prosesornya dulu. Masih disegel tadi, masih baru banget. Nah, ini dia. Lama banget gue nggak pakai prosesor Intel. There you go. i3 10000. Kita buka. Pegangnya, pinggirnya. Sini kameramen. Lihat. Gugur.
sanggup gua, udah lama nggak megang Intel. Kayaknya belum pernah juga LGA 1200. Ada apa ya? Ada penandanya di sini, dicocokin ke sini. Pasang. Goyang-goyang dikit, jangan ditekan, ditaruh aja. Gak usah di remove. Perlu di remove nggak sih? Nah, dia copot sendiri. Simpen, jangan sampai dibuang. Ini buat balikin kalau misalnya kenapa-napa. Sekarang kita pasang coolernya. Udah, gua nggak pakai Intel. Asik juga ya. Kalau tinggal klik doang. Terakhir gue ngerakit PC pakai Intel itu 2017, itu 7700K. Sekarang 2020, berarti udah 3 tahun ya. Kayak rakit Intel tuh tinggal ceplek. Nah, ceplek, selesai. Jangan lupa ininya dicolok ke CPU fan header. Biasanya tulisan CPU fan, kita colok ke sini. There we go. Oke, sekarang saatnya kita start install RAM. Ini kita simpan dulu. Oke, ini dia RAM-nya. 2666 CL19. Gue suka sebel deh. Kenapa sih segel garansi itu ditaruhnya di sini ngerusak pemandangan? Kalau kan kita kan ngeliat RAM itu kan dipasangkan begini kan. Segel garansi, kita orang disuruh nontonin segel garansi juga. Oke, cara pasangnya cocokin ini ke sini. Ini ada belahan, kita cocokin cuma bisa satu. Nah ini kayak gini, kita buka notch-nya. Di sini juga kita buka, kita colokin. Tekan agak kenceng. Satu lagi. Sama prosesnya. Ngadepnya juga sama. Masukin, tekan agak kenceng di dua ujung sini. Selesai. Ya. Oke, sekarang kita masukin ke casing. Oke, ada sedikit perubahan dikit, jadi gue pindahin jalur fan kabelnya jadi ke sini. Tadi lo sini kependekan, jadi dia kena sama fan backnya. Sebelum kita masukin ke casing, kita perlu ngambil yang namanya IO shield ini buat ditaruh di belakang sama kabel SATA kalau kita pakai disk yang butuh koneksi SATA kayak gini. Jadi kita butuh ambil ini dan ambil ini. Yuk kita pasang. Oke, ini casingnya. Sebelum kita pasang, pastiin ada apa namanya stand off-nya di sini, stand off dalam casing. Jadi dipastiin ada stand off kayak gini, udah ada di dalam casing. Ini buat install motherboardnya. Jadi kalau udah terpasang kayak gini, ya udah kita bisa lanjut. Tapi kalau belum pasang, silahkan dipasang dulu. Nah sebelum pasang ini juga motherboard ke dalam casing, kita juga perlu pasang IO shield-nya kayak gini. Tinggal diceklek-ceklekin aja. Nah ini gue salah, yang benar begini. Nah lihat susunannya dia kayak di ujung belakang motherboardnya kayak gini. Berarti dia bentuknya begini. Oke. Pasang. Yap. Jangan lupa ambil skrup kayak gini yang cocok untuk casingnya. Biasanya disertain dalam casing. Kita agak tekan dikit, kita line up, kita pasang skrupnya. Gampang kok rakit komputer tuh, nggak susah.
Cuma butuh 4 skrup ternyata. Wait, gue salah, butuh 6. Ada 6 lubangnya ternyata. Bisa 4 aja sih yang dipasang, gak harus 6-6-nya, tapi gue pengen 6-6-nya jadi gak apa-apa. Karena gue punya 6 skrup, gak apa-apa 6-6-nya kita pasang. Oke, setelah kita pasang, nempel. Sekarang kita connect dulu front panelnya. Jadi biasanya di bagian casing di bagian depannya itu ada colokan power, tombol-tombol reset segala macam, sama USB header. Itu kita colokin dulu kabel ini ke dalam ke motherboardnya. Ini yang paling nyebelin sih biasanya. Kabel audio biasanya ditaruh di motherboard ujung kiri bawah. Di ujung kiri bawah motherboard. Front panel audio. Oke. Kayak gini guys. USB biasanya ada tulisannya USB. Kalau nggak ada berarti dia di COM. Di COM kayak gini. Yap. Kita colok. Headernya namanya COM bukan USB. USB 2 ya biasanya ini guys. Gue salah, ternyata ini nggak ada panel header USB 2 nya. Gue lupa ngecek. Jadi ini cuma ada USB 3, tapi nggak apa, kita nggak pakai berarti. Oke, ini kecil-kecil front panel, ini paling nyebelin. Tapi biasanya urutannya yang mana dicolok di mana itu ada di panduan manual. Tapi bisa juga kelihatan di motherboard. Di sini ada header front panel, F panel kelihatan di sini. Tulisannya F panel. Nah di sini ini agak tricky, jadi di sini kita bisa cek, bisa refer ke manual motherboard masing-masing. Power LED yang plus minus, ada plus minusnya. Kemudian ada HD LED juga ada plus minusnya, ada power switch sama ada reset switch gitu. Ini bisa dicolok dan emang agak susah tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Prosesnya kayak gini guys. Biasanya yang positif yang di kiri sih. Nah, power switch sama reset switch nggak pakai positif negatif, jadi bisa diputar-putar, lebih gampang ditaruhnya. Nah, jadi colok kayak gini. Reset switch juga. Sip. Ada speaker tapi kita nggak pakai. Oke, ini juga kita nggak pakai. Kita simpan aja di sini. Selanjutnya kita colokin fan. Kalau kalian ada fan, berarti dicolok ke sys fan atau cha fan di header motherboard. Kita buka dulu bagian belakang, kita lewatin belakang ya kabelnya supaya rapih kelihatannya. Kita lewat belakang. Buka belakangnya, lewat belakang sini. Terus kita masukin dari atas. Ada nggak sih lubangnya? Ada. Ya. Ternyata kabelnya kurang panjang. Jadi harus diakalin. Oke. Berarti nggak bisa ke belakang guys. Kalau kabelnya kurang panjang ini, kita dari depan aja. Gak apa-apa. Fan murah apa-apa. Pastiin rapi dan terorganisir gitu ya. Kalau bisa diumpetin, kabelnya diumpetin. Tapi karena ini susah jadi nggak apa-apa, kita colok begini. Nah ini kelebihannya bisa diumpetin somewhere else, tempat lain. Nah kayak gini bisa taruh kayak gini, jadi nggak begitu kelihatan. Ini kita biarin dulu. Nanti kita benerin pas udah pasang power supply. Kalau udah kayak gini, sekarang kita pasang SSD ya.
Oke, setelah kita pasang di casing, kalian cari aja di casing kalian masing-masing. Kalau di casing ini, lokasi SSD-nya di bawah sini. Gitu. Jadi gue pasang di bawah dulu ya. Oke, ini dia lokasinya. Tinggal di skrup dari bawah kalau casing ini. Kalau punya harddisknya ditaruh di sini. Biasanya casingnya bentuknya kayak gini, bisa ditaruh di atasnya. Di bawah juga ada slotnya. Tapi karena gue nggak pakai harddisk, jadi gue nggak pakai ini. Jadi gue naruh di sini. Terus kabel SATA-nya ini dia. Jangan lupa dicolok ke bagian SSD-nya, yang cocokin L-nya ya. Cocokin L-nya ke colokannya yang ada di belakang SSD-nya. Kayak gini. Nah, ini kabelnya nyambungnya ke sini, ke header yang ada di sini di motherboard. Tapi karena ini kepanjangan, ini kita bisa lihat belakang gitu. Lihat belakang ya guys. Kalau kayak gini udah mendingan. Ini kita bisa colok ke sini. Gitu. Oke, udah semua dipasang front panelnya. Baru kita sekarang pasang power supply. Ini jadi proses terakhir. Kalau misalnya pakai VGA dipasang terakhir. Karena agak susah. Power supply berkualitas itu cara taunya gimana? Biasanya paling gampang itu dari beratnya. Power supply yang bagus tuh biasanya berat banget bobotnya gitu. Ini yang kita butuhin itu kabelnya, kabel powernya jangan lupa dikeluarin, sama power supply-nya sendiri gitu. Ini kabelnya nggak usah kita pakai karena kita ada baut-bautan dari casing, nggak apa-apa. Be quiet. Kamu ngerti ya, be quiet, jangan berisik. Jangan berisik guys. Bukan, maksudnya dia nggak boleh berisik karena dia sendiri udah silent gitu. Jadi nggak bakal berisik. Nah ini ada kabel-kabelnya, kita bisa terpasangnya itu kayak gini guys. Jadi kalau kalian lihat di casing itu ada bolongan kayak gini. Ini buat kabel-kabel yang lewat supaya kita masuk ke belakang. Jadi kita pasang power supply di sini dan ini taruh di belakang. Karena ini bentuknya di atas begini, ini kita copot dulu di sini untuk casing gua. Kalau casing kalian nggak ada nggak apa-apa, langsung dipasang aja. Biasanya di bawah ya. Untuk casing modern biasanya power supply di bawah, ada bolongan di sebelahnya, masukin kabel semua ke situ, lewatin dari belakang kayak gitu. Oke, kalau bisa lihat kabel lewat sini dan kita pasang yang ada ke belakang. Fan-nya pastiin di posisi dimana dia nggak akan kecekak udara. Biasanya kalau di casing modern di bawah itu juga ada bolongan dan ada fan filternya. Biasanya bagusnya memang fan-nya ditaruh adep ke bawah. Kalau misalnya di bawahnya kosong kayak gini, berarti fan-nya ngadepnya ke atas gitu. Tapi karena ini lokasi power supply-nya di atas, jadi kita ngadepnya ke bawah. Jadi udaranya ini dibantu dikeluarin ke belakang kayak gitu. Jadi fan dari depan masuk, ini keluarin dari belakang gitu. Agak susah guys, agak berat juga nih power supply-nya. Oke, caranya ada skrup kayak gini bentuknya, bisa agak gede, itu kita pasang di sini. Oke, kalau misalnya dia udah kepasang power supply-nya, biasanya kita posisi kabelnya kayak gini. Kalau power supply di bawah, dia ada di sini. Yang kita pilih adalah yang pasti ini 24 pin yang kabelnya paling tebal. Ini buat dicolok ke motherboard. Kemudian ada nih CPU. CPU itu biasanya 2x4, itu kita juga butuh buat dicolok ke prosesor, tapi colok ke motherboard juga ini buat ngasih energi ke prosesor, ngasih tenaga, daya, power gitu ya.
Terus buat SSD kita perlu ini Molex, sama di sini Molex digabung sama SATA. Kita perlu SATA yang kayak gini bentuknya, portnya. Ini kita juga butuh. Kemudian ini yang kedua kita nggak butuh. Nah ini PCIe, ini buat VGA, karena kita nggak pakai VGA jadi kita nggak butuh. Tapi kalau teman-teman yang pakai VGA ini juga dipakai dipakai dan dicolok ke VGA nanti gitu. Tapi karena kita nggak butuh, kita bisa ambil dua yang kita nggak butuh tadi dan kita simpan, kita umpetin di bawah. Oke, tadi kabel-kabel yang gua nggak butuh udah gua masukin sini, udah gua taruh diumpetin di sini. Jadi kalau kita lihat dari depan nanti, dari sini kita lihat nggak kelihatan dia ngumpet di belakang sini. Kalau mau lebih rapi lagi, kita pakai ini yang dari bekas power supply ini, kita buat ikat mereka dan supaya mereka nggak kemana-mana gitu. Kabelnya ngumpet di sini dan rapi gitu. Nah ini kabel SATA ini kita pakai buat colokin ke SSD gitu. Kita lipat dulu sampai rata kayak gini, kita colokin ke SSD-nya. Nah ini kayak gini, kanan. Jadi SSD itu ada dua kabel yang dicolok, satu kabel SATA, satu lagi kabel power SATA gitu. Ini agak harus dilipat rata karena dia nempel ke lantai casingnya. Hati-hati ngerjain ini karena ini bagian belakang SSD agak rapuh kayak gitu. Nah ini kayak udah kayak gini, ini bisa kita colokin, bisa kita simpen di belakang sini supaya nggak kelihatan sama sekali gitu. Sama kayak kabel-kabel yang lain. Aduh, copot lagi. Oke, there you go. Oke, kayak gini guys. Oke, sekarang kita colokin kabel CPU yang tadi belakang casing. Biasa ada label CPU, tergantung power supply kalian bisa jadi nggak ada tandanya, tapi biasanya bisa dibelah dua jadi 4 kayak gini. Ini di casing biasanya ditaruh di ujung atas, bagian atas, ujung kiri atas motherboard. Biasanya ada bolongannya kayak gini. Casing kalian kalau ada bolongannya kita bisa masukin lewat sini gitu guys. Nanti bisa dicolok ke bagian bawah, bagian dalam sini gitu. Oke, jadi tadi kita udah lihat dia masuk lewat ujung atas. Sekarang kita colokin ini ke motherboardnya. Nih ya, colokannya guys. Kalau kalian mau lihat, colokannya kayak gini. Pas colokannya kayak gini. Oke, jadi ini udah kepasang. Kalau udah dipasang, kabel kelebihannya bisa tarik lagi ke belakang, bisa dimasang. Jadi nggak kelihatan gitu, nggak nutupin di sini gitu. Nggak kalau dipasang dari depan kan bisa nutupin ini. Kita pasang di belakang, jadi nggak nutupin, jadi rapih gitu. Sekarang yang terakhir, yang paling tebal, yang paling gede, kabel 24 pin ini buat dicolok ke motherboard. Jadi kita masukin ke salah satu bolongan juga dan kita colok ke motherboard di bagian kanan, sebelah kanan motherboard. Yuk sini. Kayak gini prosesnya guys, dimasukin. Nah, ini dicoloknya ke sini. Lubangnya yang ini, yang gede. Wah, susah ya lainnya. Jadi dipastiin sejajarin dulu. Kayak gini. Nah, sampai keikat gini. Kita pasang. Selesai. Oke, udah selesai semua dipasang, dicolok. Kalau misalnya pakai VGA jangan lupa colok VGA dan kabel PCIe-nya juga. Nah ini kan berantakan ya guys. Biasanya casing murah itu side panelnya itu ada benjolan kayak gini. Ini buat nyimpen kabel. Jadi pastiin aja kabelnya tuh kelipet di sini gitu. Jadi gue coba dulu, pasti agak susah, berantakan karena ini ruangannya juga nggak banyak. Jadi kalian nggak usah lihat, kita langsung jadi aja, oke? Oke, casingnya udah jadi, tinggal kita pasang side panelnya, selesai. Kita coba test boot gitu. Pak, ini aku udah rakitin PC buat Papa, tapi belum dicoba bisa apa enggaknya di tes. Papa coba tes ya. Coba pencet Pak, power. Yang merah ini, yang tengah. Nah, udah nyala nggak? Nyala. Coba lihat booting atau enggak?
Tunggu sebentar. Hore, nyala guys. Nyala guys. Gimana Pak, seneng nggak Pak? Oh, seneng banget. Terus ini gimana nih? Iya, ntar kita install Windows sama driver-driver ya Pak. Oh, Oke Pak? Oke, makasih Bang. Iya, sama-sama Pak. Oke, gitu aja. Nggak susah kan rakit PC dan nggak mahal juga. Cuma butuh obeng sama 5 juta rupiah. Kalau misalnya main game juga tinggal nambahin 1 juta gitu. 6 juta sebenarnya udah bisa ngelibas game-game settingan medium dan high gitu. Pakai RX 570, RX 580 sama GTX 1050 Ti gitu. Kalau kalian suka videonya silahkan like. Kalau nggak suka boleh banget dislike, tanya-tanya, komen di bawah. Kalau misalnya ada yang mau nanya gimana cara rakit PC lebih hebat lagi, lebih bagus lagi. Subscribe kalau mau dengerin, mau nyimak konten lebih banyak lagi dari gua. Sampai ketemu di video selanjutnya.